Para ilmuwan tidak mengetahui makna dari tulisan tersebut, maka pemerintah Rusia membentuk tim pakar epigraf untuk mengetahui arti dari tulisan tersebut. Maka dibentuklah tim epigraf yang berjumlah 7 orang pada tanggal 27 Februari 1953. Setelah menghabiskan waktu selama kurang lebih 8 bulan, akhirnya tim ini menyimpulkan ada sebuah gambar yang berbentuk telapak tangan, di mana juga terukir beberapa kata dari bahasa Samani. Lalu kata-kata dari bahasa Samani ini diterjemahkan oleh Mr. N.F. Max, seorang pakar bahasa kuno dari Manchester, yang jika diartikan menjadi seperti ini. Ya Allah penolongku, jagalah tanganku dengan kebaikan dan bimbingan dari tubuhmu yang suci, yaitu Muhammad, Ali, Fatimah, Sabar dan Sabir. Karena mereka adalah yang teragung dan termulia. Dunia ini diciptakan untuk mereka. Maka tolonglah aku demi nama mereka. Sabar dan Sabir adalah nama lain dari Hasan dan Hussein, yaitu kedua cucu Rasulullah SAW. Semuanya sangatlah terkejut setelah mengetahui arti tulisan tersebut. Terutama yang membuat mereka bingung adalah mengapa plat kayu itu yang sudah berusia ribuan tahun tetap dalam keadaan utuh, bahkan tidak rusak sedikit pun. Plat kayu tersebut saat ini masih tersimpan dengan rapi di Pusat Penelitian Fosil Moskow di Rusia. Dan sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana bisa Nabi Nuh alaihissalam mengetahui di akhir zaman nanti ada seorang nabi terakhir yang bernama Muhammad? Di dalam beberapa literatur disebutkan, memang para nabi sebelum Rasulullah SAW mengatakan kepada kaumnya tentang akan datangnya nabi penutup yang bernama Muhammad, bahkan sejak manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dalam salah satu hadis disebutkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, tatkala Allah menghidupkan Adam, Adam pun melihat ke arah arsy dan melihat namaku. Allah memberitahukannya, itu adalah penghulu keturunanmu. Ketika Adam dan Hawa diperdaya setan, mereka bertobat dan memohon syafaat kepada Allah dengan menggunakan namaku. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kemudian di dalam Injil kontroversial, yaitu Injil Barnabas juga disebutkan. Dalam bab 44 Barnabas, pada bab ini Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad. Oh Muhammad, Tuhan bersamamu. Kemudian di bab 41 Barnabas, atas perintah Allah, Mikail mengusir Adam dan Hawa dari surga. Kemudian Adam keluar dan berbalik melihat tulisan pada pintu surga. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Tak hanya itu, di masa dakwah Nabi Musa alaihissalam atau di dalam Taurat disebutkan dalam Kidung Agung 5:16 yang artinya, teramat manis tutur katanya, ia adalah Muhammadim. Inilah kekasihku dan sahabatku, oh putri-putri Yerusalem. Para rabi Yahudi bahkan sebenarnya mengakui bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Jika sudah jelas tertulis di kitab mereka dan telah ada bukti nabinya telah hidup pada 1400 tahun yang lalu mengapa mereka umat Yahudi tidak mau berbaiat? Jawabannya ada di Al-Baqarah ayat 146. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Maka alasannya adalah dengki. Dan karena alasan dengki juga, iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Wallahu a'lam bishawab.